Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa dalam siraman rohani siang hari ini. Dan sebelum kita mulai merenungkan, mari kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau siang hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami, sehingga apa yang kami renungkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pasrahkan dalam pimpinan dan penyertaan Roh-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan mulai siraman rohani pada siang hari ini yang saya beri judul Menjadi Teladan. Amsal 11 ayat 11 mengatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ada sebuah kisah 30 tahun yang lalu, seorang istri pengusaha sukses di Washington tidak sengaja kehilangan tasnya dalam rumah sakit di suatu malam musim dingin. Justru yang gelisah, yang sangat-sangat susah hati bukan si istri, tetapi si pengusaha sangat gelisah dan berusaha untuk mencarinya pada malam itu juga. Apa sebetulnya yang ada di dalam tas itu? Tas itu tidak hanya berisi 100.000 US dollar, sekitar 1,4 miliar, tapi juga ada informasi pasar modal yang sangat rahasia. Mr. Anderson, demikian namanya si pengusaha, tiba di rumah sakit. Dia melihat seorang bocah perempuan kurus sedang berjongkok. Dia tampak menggigil di sudut koridor rumah sakit yang sunyi sambil mendekap sebuah tas yang langsung dikenali olehnya sebagai tas milik istrinya yang jatuh. Ternyata anak itu bernama Seada, yang sedang menemani ibunya yang sakit keras. Ibu dan anak ini telah menjual semua barang yang bisa dijual. Namun uang yang terkumpul hanya bisa membiayai pengobatan semalam saja. Kalau tidak ada uang, besok dia akan didepak keluar dari rumah sakit. Seada tidak berdaya. Dia hanya bisa mondar-mandir dengan hati gelisah di koridor rumah sakit itu. Dia menatap ke atas dan memohon kepada Tuhan untuk dipertemukan dengan seseorang yang baik hati untuk menyelamatkan ibunya. Apakah sebetulnya yang terjadi sebelumnya? Seada yang ada di koridor saat itu tiba-tiba melihat ada tas yang jatuh terselip dari tubuh seorang wanita yang turun terburu-buru dari lantai di atas yang tanpa disadarinya. Ketika dia melewati koridor rumah sakit, mungkin karena sang wanita itu merasa masih ada sesuatu di bawah ketiaknya, sampai-sampai ia tidak sadar kalau tasnya sudah terjatuh. Saat itu Seada sendirian di koridor. Dia berjalan mengambil tas itu dan bergegas berlari ke pintu untuk menyerahkan tas itu kepada wanita tersebut. Namun sayangnya wanita itu telah naik ke mobilnya dan berlalu dari hadapannya. Seada tidak bisa apa-apa. Dia kembali ke kamar pasien di mana ibunya dirawat. Saat dia membuka tas itu, ibu dan anak itu tercengang melihat tumpukan uang tunai. Sempat terlintas di benak mereka untuk menggunakan uang itu untuk membiayai pengobatan sang ibu. Tapi sang ibu menyuruh putrinya untuk mengembalikan tas itu ke koridor, menunggu pemiliknya yang akan datang mengambilnya. Orang yang kehilangan pasti sangat cemas. Si ibu berkata, sebaiknya yang kita harus lakukan dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Mr. Anderson pun akhirnya mendapatkan kembali tasnya. Dia terharu
dengan sifat dan perilaku bocah itu. Ia membantu biaya perawatan sang ibu. Mr. Anderson berusaha semaksimal mungkin, tapi si ibu Seada ini tidak tertolong dan meninggal dunia. Seada menjadi anak sebatang kara di dunia. Kemudian dia diadopsi oleh Mr. Anderson, dirawat dan disekolahkan. Setelah mendapatkan tasnya kembali, Mr. Anderson bukan hanya mendapatkan 100.000 US dollarnya, tapi yang terpenting adalah informasi pasar modal yang telah didapatkan kembali. Itu yang membuat bisnisnya melonjak drastis dan menjadikan dirinya seorang miliuner. Walaupun ia belum memberi tugas sebenarnya, dalam praktek jangka panjangnya, kecerdasan dan pengalaman dari Mr. Anderson telah mempengaruhi si anak perempuan itu Seada namanya secara tidak langsung. Ia membuat Seada sebagai sosok pribadi yang matang. Saat memasuki usia senjanya, Mr. Anderson selalu minta pendapat daripada Seada mengenai pandangannya. Detik-detik menjelang masa kritisnya, Mr. Anderson meninggalkan sebuah surat wasiat yang mengejutkan. Begini bunyinya: "Aku sudah kaya sebelum mengenal Ibu Seada. Namun ketika aku berdiri di depan si ibu dan anak miskin, si ibu yang sedang sakit parah tidak tergoda dengan setumpuk uang yang dibungutnya. Apalagi saat itu mereka sedang sangat membutuhkan uang. Aku merasa mereka bahkan jauh lebih kaya dari aku, karena mereka memegang teguh prinsip hidup yang mulia. Itu adalah prinsip yang sangat minim dimiliki seorang pengusaha. Harta yang aku dapatkan semuanya berasal dari berbagai trik dan intrik. Merekalah yang telah membuat aku sadar bahwa modal hidup terbesar dalam hidup seseorang adalah perilaku. Aku mengadopsi Seada bukan untuk balas budi, juga bukan karena simpati, tapi aku mengundang sesosok teladan. Dengan adanya dia di sisiku, aku bisa mengingat hal mana yang pantas atau tidak untuk dilakukan dalam bisnis. Inilah alasan pokok aku belakangan yang membuat aku terus berkembang dengan makmur dan jadi miliuner. Ya. Apakah kita sudah menjadi sosok teladan yang baik sehingga sekeliling kita selalu melakukan hal yang pantas atau tidak? Tokoh Alkitab yang kita kenal dalam Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah memberikan teladan tentang kerendahan hati yang teragung dan tahu bersyukur dalam segala keadaan, mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Sudahkah kita menjadi teladan yang baik untuk kemuliaan Tuhan? Kita harus sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Dan saya yakin bahwa sulit dan susah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semuanya bila kita bisa menjadi teladan di dalam hidup ini. Jadi tidak gampang untuk menjadi teladan, tapi kita harus berusaha karena Tuhan yang selalu akan menolong kita. Semuanya untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada siang hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh berpikir, dan apakah kita betul-betul mau menjadi teladan bagi sekeliling kita. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita, membuat kita menjadi teladan yang baik bagi sekeliling kita, dengan tidak
mengakui segala sesuatu seperti Tuhan Yesus, mengosongkan diri. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi teladan. Mr. Anderson tidak memerlukan yang lain. Dia tidak membutuhkan uang yang banyak, tetapi dia membutuhkan seorang teladan yang bisa mendampingi dia di dalam bisnisnya dan menjadi teladan baginya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu harus kita lakukan. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Namun Roh Kudus kiranya menolong kami untuk menjelaskannya lebih dalam. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi teladan bagi sekeliling kami untuk mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu sendiri. Kami mempercayakan untuk kerja selanjutnya, biar Roh Kudus yang akan mengubah kami dan menolong kami, sehingga kami boleh menjadi teladan di sekeliling kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.